Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Martin, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kota Jambi. Salam guru penggerak, gerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait hasil kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.4. Kami kelompok 2 mendapatkan kasus nomor 2 dan nomor 3. Pada kasus nomor 2, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap polisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam kasus di atas, Bapak Lukman mengambil polisi sebagai penghukum. Indikatornya adalah ketika dia bersikeras kepada peraturan sekolah yang berlaku, yaitu bahwa sepatu harus berwarna hitam dan menolak untuk memberikan pengecualian kepada Sabrina walaupun Sabrina memberikan alasan terburu-buru. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dia ajukan ke Sabrina? Jelaskan. Seharusnya Pak Lukman mengatakan, 1. Apakah engkau mengetahui peraturan sekolah terkait seragam termasuk warna sepatu sekolah? 2. Bagaimana engkau bisa sampai terburu-buru sehingga menyebabkan tidak sempat memakai sepatu sebagaimana mestinya? 3. Apakah engkau punya alternatif lain untuk mengatasi permasalahan ini? Misalnya meminjam sepatu atau minta diantarkan sepatu. 4. Apakah pelajaran yang engkau dapatkan dari peristiwa ini? 5. Menurut engkau, bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Konsistensi dan disiplin dalam menerapkan aturan sekolah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan penampilan siswa, mengajarkan tanggung jawab terhadap aturan, dan menciptakan lingkungan belajar yang teratur. 2. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya sebagai kepala sekolah akan mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Di satu sisi menjaga konsistensi dan menerapkan aturan sekolah. Di sisi lain, saya juga akan mengajarkan nilai-nilai empati dan pembelajaran dari kesalahan. Dan terhadap Pak Lukman, memberikan pengertian untuk mencari solusi terbaik dalam memberikan hukuman kepada Sabrina. Tujuannya menciptakan pengalaman yang mendidik tanpa mengorbankan psikologi murid. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pembelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan
dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jadi, posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani adalah membuat rasa bersalah, tercermin dari bahasa Bu Dani. "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang dibutuhkan oleh Fajar adalah perhatian lebih dari Ibu Dani karena kemampuan Fajar terhadap bahasa Inggris, pendekatan secara personal, motivasi, dukungan eksternal untuk memahami pelajaran bahasa Inggris. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan diambil atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Yang akan dilakukan oleh Ibu Dani bila mengambil posisi sebagai pemantau: 1. Mengamati Fajar dengan lebih selama pelajaran. 2. Ibu Dani mempertanyakan mengapa Fajar tidak memperhatikan saat ibu menjelaskan. 3. Menyadari tanda-tanda kesulitan belajar. 4. Fajar mengapa sering tidur-tiduran di kelas dan kurang semangat belajar. 5. Memberikan umpan balik yang membangun mengenai pentingnya memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kepala sekolah memberikan masukan kepada Ibu Dani untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK terkait latar belakang mengapa si Fajar sering malas-malasan dan kurang motivasi saat belajar bahasa Inggris, dan memantau secara rutin perubahan positif si Fajar pada saat pembelajaran dan hasil belajarnya. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.